Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam laporan kegiatan perkuliahan mata kuliah Public Speaking bersama Bapak Adi Kusuma. Suasana pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan penuh semangat kembali hadir dalam mata kuliah Public Speaking pada hari Senin 18 Mei 2026. Tepat pada pukul 14:40 menit, kegiatan perkuliahan dimulai dengan dipandu langsung oleh dosen pengampu yaitu Bapak Adi Kusuma. Seperti biasa, perkuliahan dibuka dengan proses absensi kehadiran mahasiswa sebelum memasuki rangkaian inti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Setelah seluruh mahasiswa selesai melakukan absensi, suasana kelas mulai terasa semakin hidup dengan penampilan dari 3 orang speaker yang tampil secara bergantian dengan konsep pembawaan yang berbeda-beda. Penampilan pertama dibawakan oleh Najwa Fitri Ramadhani. Pada kesempatan tersebut, Najwa tampil dengan konsep seorang guru. Dengan pembawaan yang tenang serta gaya komunikasi yang terarah, ia mampu menyampaikan materi layaknya seorang tenaga pendidik profesional di dalam kelas. Cara bicaranya yang jelas, penggunaan intonasi yang tepat, serta interaksi yang dibangun bersama audiens membuat suasana kelas terasa lebih interaktif dan nyaman untuk diikuti. Berlanjut pada penampilan kedua, yaitu Elia Mufliha sebagai seorang narasumber yang membahas mengenai layout. Materi yang disampaikan dikemas secara informatif dan runtut sehingga memudahkan mahasiswa memahami isi pembahasan yang dijelaskan. Gaya penyampaian yang formal namun tetap santai membuat audiens terlihat fokus mengikuti jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Kemudian suasana kelas kembali berubah ketika Mutamimah tampil sebagai speaker ketiga dengan konsep ceramah formal. Dengan intonasi yang tegas serta pembawaan yang penuh percaya diri, penampilan tersebut berhasil menghadirkan suasana layaknya sebuah forum ceramah profesional. Cara penyampaian yang persuasif dan penuh penekanan pada isi pesan membuat audiens terlihat memperhatikan setiap bagian materi yang disampaikan. Usai penampilan ketiga speaker tersebut, kegiatan perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3 yang membahas mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, serta praktik menyusun pesan dan bahasa motivasi persuasif. Dalam pemaparannya, kelompok 3 menjelaskan bahwa ceramah merupakan bentuk penyampaian pesan yang lebih menekankan pada pemberian ilmu pengetahuan, nasihat, dan penjelasan secara formal kepada audiens. Sementara itu, motivasi lebih berorientasi pada membangun semangat, mendorong tindakan positif, serta membangkitkan kekuatan mental seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Tidak hanya membahas perbedaannya saja, pemateri juga menjelaskan bahwa ceramah dan motivasi memiliki persamaan sebagai bagian dari public speaking. Keduanya sama-sama bertujuan memengaruhi audiens melalui komunikasi lisan yang terstruktur, menumbuhkan kemampuan berbicara yang baik, serta penggunaan intonasi, ekspresi, dan bahasa yang mampu menarik perhatian pendengar. Selain itu, kelompok 3 juga memaparkan pentingnya menyusun pesan dalam komunikasi. Dijelaskan bahwa pesan yang baik harus mampu menarik perhatian audiens, relevan dengan kebutuhan pendengar, serta disampaikan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dalam public speaking, penyusunan pesan menjadi salah satu faktor penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh audiens. Tidak berhenti sampai di situ, pembahasan mengenai bahasa persuasif juga menjadi perhatian utama dalam presentasi tersebut. Bahasa persuasif dijelaskan sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap maupun perilaku seseorang melalui ajakan yang disampaikan secara menarik dan meyakinkan. Oleh karena itu, seorang public speaker dituntut untuk mampu memilih kata-kata yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat memberikan pengaruh positif kepada audiens. Kelompok 3 juga menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun motivasi yang baik, mulai dari menentukan tema, menentukan tujuan motivasi, mengenali karakteristik audiens, mengumpulkan bahan motivasi,
sehingga menggunakan bahasa yang persuasif agar materi lebih mudah diterima oleh pendengar. Setelah seluruh materi selesai dipresentasikan, karena waktu perkuliahan masih tersedia, sesi tanya jawab pun dibuka. Pada sesi tersebut, beberapa mahasiswa tampak aktif mengajukan pertanyaannya serta memberikan tanggapan terhadap materi yang telah dipaparkan. Diskusi berlangsung cukup interaktif dan menambah suasana kelas menjadi lebih hidup. Antusiasme mahasiswa dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil menarik perhatian audiens sekaligus memberikan pemahaman baru mengenai teknik public speaking, ceramah, dan komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan serta waktu perkuliahan telah berakhir, Bapak Adi secara resmi menutup mata kuliah public speaking pada hari itu dengan suasana yang tertib, hangat, dan penuh semangat. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali dalam informasi kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.